Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Alhamdulillah bisa kembali menyapa pemirsa. Dan saat ini lain dari yang lain. Kalau biasanya saya pemirsa lihat di video-video itu saya ceramah agama, kemudian juga membahas tema-tema yang serius. Saat ini saya sangat santai dan membahas hal-hal yang ringan saja. Saat ini saya alhamdulillah berada di persawahan pemirsa sekalian, berada di lahan pertanian yang sangat indah ini pemirsa sekalian. Pemandangannya sangat bagus sekali, panoramanya, pemandangannya. Itu saya berada di lahan pertanian dan saat ini karena saat ini masih musim kemarau sesungguhnya pemirsa sekalian, walaupun beberapa kali kemarin hujan, itu lahan pertanian ini ditanami oleh tanaman di luar tanaman padi atau gabah, yaitu tanaman cabai ini pemirsa sekalian atau lombok. Dan saat ini tanaman cabai saya ini pemirsa sekalian warnanya masih hijau, artinya belum siap untuk dipanen. Kalau untuk dipanen warnanya harus sudah merah pemirsa sekalian. Namun kalau hanya untuk makan gorengan seperti weci atau TOT, kemudian tempe kacang misalnya, tahu isi, maka cabai yang masih hijau ini bisa dipanen, ya, tidak harus menunggu warnanya merah pemirsa sekalian. Tapi kalau untuk masak tunggu merah dulu. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan tanaman cabai saya ini sudah memerah dan siap untuk dipanen pemirsa sekalian. Hari ini sore hari alhamdulillah sangat cuacanya sangat cerah sekali pemirsa sekalian. Dan selain cabai pemirsa sekalian dapat Anda saksikan, ada juga di musim ini ditanami tanaman jagung pemirsa sekalian, agak tinggi. Itu ada juga bawang merah pemirsa sekalian, tanaman bawang merah. Dan di sini alhamdulillah pemirsa sekalian untuk irigasi atau pengairan tidak mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita dapat air pemirsa sekalian dari dinas pengairan. Namun kalau misalnya tidak ada jatah air, maka kita mengandalkan dari sumur bor dengan menggunakan diesel pemirsa sekalian di bangunan itu. Nah, itu kita simpan namanya diesel ya, untuk menyedot daripada air untuk mengairi lahan pertanian ini pemirsa sekalian. Ada juga tanaman kobes pemirsa sekalian ya. Sayur-sayuran kobes seperti ini pemirsa sekalian. Memang sangat damai sekali pemirsa sekalian kalau kita berada di sawah atau bekerja sebagai petani. Dan pemirsa sekalian, bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat luas sekali pemirsa sekalian. Apalagi hari ini Indonesia memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 pemirsa sekalian, yang sudah diproklamirkan dulu tanggal 17 Agustus tahun 1945, sekarang tahun 2020 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, di mana Indonesia ini dulu dikenal sebagai negara agraris. Sekarang pun saya kira demikian. Negara agraris itu negara yang mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani pemirsa sekalian, agrikultur, falahun kalau dalam bahasa Arab sebagai petani. Namun pemirsa sekalian, seiring berjalannya waktu, Indonesia sudah bergeser saat ini dari negara pertanian menjadi negara industri pemirsa sekalian, atau negara yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Bahkan Indonesia sebagai negara industri, sudah sebagian negara menganggap Indonesia ini adalah negara maju, karena salah satu parameter negara maju adalah negara yang maju industrinya, kemudian juga pendapatan per kapita masyarakatnya, kemudian juga pertumbuhan ekonominya pemirsa sekalian. Bahkan Indonesia pemirsa ketahui adalah salah satu negara anggota G20 atau G20, yaitu organisasi negara-negara maju pemirsa sekalian, di mana negara G20 ini di antara anggotanya adalah Amerika Serikat, kemudian Rusia, kemudian juga Inggris, Perancis, kemudian Kanada, Brazil, Argentina, Jerman, kemudian juga termasuk Malaysia, kemudian juga Thailand, kemudian India, kemudian juga negara-negara seperti Inggris, rata-rata negara-negara Uni Eropa pemirsa sekalian, itu merupakan anggota G20, termasuk Australia dan Selandia Baru. Nah, karena itulah pemirsa sekalian, Indonesia sudah mulai bergeser dan dunia pertanian ini sebenarnya sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan.
Karena dunia pertanian ini adalah dunia di mana salah satunya adalah memasok bagaimana kebutuhan pangan atau ketahanan pangan bagi masyarakat. Indonesia ini adalah negara yang penduduknya sangat banyak sekali, pemirsa sekalian. Bahkan terbanyak nomor 4 di dunia. Nomor 1 adalah Cina atau Tiongkok, kemudian India, Amerika Serikat, dan kemudian yang keempat adalah Indonesia. Tapi dengan pertumbuhan penduduk yang sangat banyak ini, kebutuhan pangan harus dibarengi pemirsa sekalian dengan peningkatan jumlah produksi pemirsa sekalian. Karena memang dengan peningkatan jumlah produksi ini maka kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan tidak perlu impor. Bahkan kalau perlu ngekspor. Pemirsa dulu tahu pada masa Presiden Soeharto Indonesia pernah sukses dalam swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations, yaitu dari FAO, Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi pangan dan pertanian dunia yang bermarkas atau berkantor di kota Roma, ibu kota Italia, pemirsa sekalian. Sini. Nah, pemirsa sekalian, ya jadi Indonesia ini dulu adalah negara yang mendapatkan penghargaan dari FAO, dan Presiden Soeharto waktu itu mendapatkan kesempatan untuk berpidato di depan FAO. Namun seiring berjalannya waktu, kemudian tidak tahu karena apa produksi pertanian Indonesia menurun sehingga Indonesia harus beberapa komoditas harus mengimpor dari luar negeri. Seperti bahkan padi, pemirsa sekalian, beras itu harus ngimpor, jagung, kedelai, kemudian juga bahkan garam, pemirsa sekalian, kita harus mengimpor atau membeli dari negara lain. Maka dengan demikian ada beberapa kendala sesungguhnya. Memang lahan pertanian Indonesia rata-rata sudah banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, terutama di perkotaan, apalagi pemirsa sekalian, menjadi perumahan, menjadi rumah kos-kosan, menjadi kafe, perkantoran, dan seterusnya. Akhirnya lahan pertanian banyak yang kemudian menjadi sempit, padahal kebutuhan pangan rakyat yang jumlahnya naik harus dibarengi dengan produksi pertanian yang juga meningkat, pemirsa sekalian. Tidak bisa kita kemudian negara Indonesia itu harus terus mengimpor, pemirsa sekalian, karena dulu kita ingat kejayaan pada masa lalu. Bahkan profesi sebagai petani ini sebagian masyarakat juga sudah mulai meninggalkan, seperti kurang gengsi begitu loh kerja di bidang pertanian ini, atau kurang memiliki masa depan, pemirsa sekalian. Bahkan sarjana pertanian, magister pertanian, dokter pertanian tidak sedikit yang tidak pernah ke sawah, pemirsa sekalian, atau seperti ini, kecuali menjadi penyuluh. Ada yang menjadi pegawai negeri, dosen, guru, kemudian juga kerja di kantor Kementerian Pertanian, di Dinas Pertanian, dan seterusnya, menjadi peneliti, tapi tidak pernah ke sawah. Kalau penyuluh masih mending ya, masih sempat ke sawah, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, angin sangat kencang sekali, dan ini ada tanaman kubis, kemudian juga bawang merah, pemirsa sekalian. Ada juga jagung yang di sebelah sana, namun sudah mulai mengering karena memang sudah siap untuk dipanen. Sebagian sudah dipanen, pemirsa sekalian. Agak sini. Nah, pemirsa sekalian, udara sangat sejuk sekali dan cerah hari ini. Kemarin sempat turun hujan, namun intensitasnya ringan, pemirsa sekalian, tidak begitu lebat. Dan kita berharap bahwa produktivitas pertanian ini terus meningkat, pemirsa sekalian. Saya sendiri di tengah aktivitas yang sibuk, pemirsa sekalian, alhamdulillah masih sempat untuk kemudian bertani, bercocok tanam seperti ini, karena bagaimanapun ini adalah amanah, harus terus dijaga, pemirsa sekalian. Bukan hanya itu, di samping itu juga bekerja di bidang pertanian ini itu secara psikologis, secara sosiologis itu hati rasanya damai, rasanya tentram, kemudian tenang, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari konflik, gesekan kanan kiri. Beda dengan kerja yang sifatnya di dinas-dinas, misalnya kita seringkali ada gesekan tidak terhindarkan antara satu dengan yang lain, dengan teman misalnya. Konflik itu sesuatu yang barangkali makanan sehari-hari, kita salah sedikit gitu bisa menjadi besar ya, digoreng terus misalnya. Nah, beda dengan di pertanian seperti ini. Siapa yang mau yang iri pada kita? Tidak bisa, pemirsa sekalian. Lahan-lahan kita sendiri, kemudian juga tanaman-tanaman kita sendiri, waktu juga kita yang mengatur, tidak ada ikatan sana sini dan seterusnya. Wah, ini saya kira cukup lah, pemirsa sekalian ya. Nanti
pemirsa udah paham lah arah maksud saya. Nah, pemirsa sekalian, agak sini ya. Ini juga ada ketela pohon ya. Artinya tanaman-tanaman yang biasa ditanam di musim kemarau. Kecuali kalau musim hujan maka kita tanami padi pemirsa sekalian atau gabah. Gitu. Sangat enak sekali pemirsa sekalian. Dapat Anda saksikan berapa anak kecil yang main layang-layang, kemudian juga burung-burung yang berkicau menambah suasana yang sangat damai di persawahan seperti ini. Apalagi kalau sambil makan pemirsa sekalian, makan di sawah, sangat enak sekali pemirsa sekalian. Ya, ini siap kita panen nanti kalau sudah memerah pemirsa sekalian cabai-cabai ini, dan 2 hari ke depan kalau misalnya tidak turun hujan kita akan siram kembali. Pemirsa sekalian, demikianlah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menginspirasi Anda pemirsa sekalian. Saya doakan pemirsa yang menonton video ini selalu sehat selalu, panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani pemirsa sekalian. Jangan hanya sehat jasmani, rohaninya tidak sehat. Kemudian juga jangan sehat rohaninya tapi jasmaninya tidak sehat. Tapi sehat jasmani dan sehat rohani ini saling berkaitan ya, sangat saling memiliki korelasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.